kasih, damai Kristus menyertai kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, banyak di antara kita yang masih belum mengerti atau bahkan bertanya-tanya dalam hati, apakah Tritunggal Maha Kudus itu adalah 3 orang yang berbeda? Nah, saat ini saya akan mengulas dari beberapa artikel mengenai tentang Tritunggal Maha Kudus. Ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus atau yang juga dikenal sebagai Trinitas dalam Kristen adalah salah satu topik yang bisa dibilang seringkali diperdebatkan dalam masyarakat kita. Yang perlu diketahui dan diingat-ingat adalah kita sebagai seorang manusia memiliki pengetahuan dan pengertian yang terbatas akan Tuhan dan segala rancangannya dalam hidup kita. Apabila kita mengetahui segala sesuatu, mungkin saja kita akan meragukan bahkan tidak mempercayai akan adanya keberadaan Tuhan. Apa yang telah Tuhan sampaikan melalui kitab suci adalah Ia hanya meminta kita untuk percaya dan merenungkan bahwa rencananya pasti akan indah pada waktunya. Tritunggal Maha Kudus sendiri berarti bahwa ada satu Tuhan dengan 3 pribadi. Mungkin memang pengertian Tritunggal Maha Kudus bisa dianalogikan dengan hal-hal yang lainnya. Ambil saja satu contoh sebagai matahari. Matahari dapat memancarkan energi panas dan membantu menyinari bumi. Bagaimanapun juga matahari tetaplah satu matahari walaupun ia memiliki 2 fungsi yang berbeda. Tentunya akan ada perbedaan persepsi dan cara pandang ataupun cara pikir mengenai hal tersebut. Tetapi yang pasti, Allah Bapa telah mengutus Yesus Kristus sebagai pernyataan akan dirinya sendiri yang membuat kita mempercayai akan Tritunggal Maha Kudus. Tri berarti 3 dan tunggal berarti menjadi 1. Ketika pribadi yang ada dalam Tritunggal Maha Kudus adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya akan berusaha memberikan penjelasan akan masing-masing pribadi sesuai rumusannya dengan apa yang bisa kita ketahui dari beberapa artikel. Yang pertama, Allah Bapa adalah pribadi pertama dalam ketiga pribadi pada Allah Tritunggal. Kita pertama-tama mengenal Allah Bapa karena Yesus sendiri seringkali berdoa kepada Bapanya di surga. Sama seperti yang telah Yesus katakan, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa," dalam Injil Yohanes 14 ayat 7 dan 9. Yang kedua, Allah Putra adalah pribadi kedua dalam ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus, dan seperti yang kita ketahui, Ia adalah Yesus Kristus sendiri. Salah satu tujuan ataupun makna kelahiran Yesus Kristus atau kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk menjembatani hubungan Allah dan manusia yang rusak karena dosa. Adanya Yesus yang telah datang di tengah-tengah kita membuat kita menjadi lebih mengerti tentang pribadi Allah, tentang bagaimana Allah sendiri mau menjadi seperti manusia dan merasakan semua yang kita rasakan. Karakter Kristus sendiri juga 100% Allah dan 100% manusia. Dan hal inilah yang membantu para rasul untuk bisa lebih dekat dengan Kristus. Kedatangan Kristus ke dunia membuat kita mengenal pribadi Allah secara lebih jauh, mengenal betapa baiknya Allah dan betapa pedulinya Allah akan keselamatan manusia ciptaannya. Apabila diibaratkan, Allah itu seperti samudra luas yang tidak terselami. Dengan adanya Yesus yang kita bisa mengerti sedikit lebih jelas akan rupa dan sifat-sifat baik Allah untuk membantu menyelamatkan kita dari dosa yang mengantar kita pada kematian dan maut. Yang ketiga, Allah Roh Kudus adalah Allah sendiri yang bekerja untuk membimbing dan menyertai kita sepanjang hidup. Atas adanya keberadaan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk melakukan berbagai kebaikan dan menghasilkan beberapa buah-buah Roh Kudus atau penyertaannya. Roh Kudus membantu kita dan memampukan kita untuk melakukan berbagai hal baik dengan lebih maksimal.
Sama seperti kejadian pada malam Pentakosta pada zaman Yesus, banyak dari murid-muridnya yang berduka, dan ketika turun pencurahan Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, para murid Yesus menjadi lebih dikuatkan dan terhibur. Untuk mendapatkan karunia Roh Kudus yang memiliki dampak besar yang baik pada kehidupan kita, tentunya kita harus semakin mendekat kepada Allah dan mematuhi perintah-perintahnya. Dan hal yang perlu kita ingat adalah Allah tetap sama sejak dahulu hingga selama-lamanya. Ia akan tetap mencintai dan menyertai manusia untuk menuju kepada keselamatan yang datang daripadanya. Itulah beberapa hal mengenai ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga dengan adanya pembahasan mengenai topik yang sering kali dibicarakan dalam masyarakat ini, kita bisa memiliki niat yang lebih untuk mengenal Allah secara lebih dekat. Dan selain itu, semoga tujuan kita ke gereja tidak hanya untuk mendengarkan pastor ataupun pendeta yang sedang berkhotbah lalu melupakan hal yang dikhotbahkan, melainkan bisa merenungi dan meresapi serta menerapkan segala hal baik yang telah disampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan uraian dari Tritunggal Maha Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube saya ya.